Pemirsa, salah satu penghasil gambir ada di Sumatera Utara, yaitu Pak Barat. Hingga kini komoditi ini menjadi primadona yang menyumbangkan kontribusi bagi ekonomi masyarakatnya. Petaninya masih bersemangat mengolah gambir menjadi bentuk asalan, bahkan mengembangkannya menjadi beberapa produk turunan. Wah, seperti apa pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Pak Barat berada pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Alam yang majemuk, anugerah bagi masyarakat. Komoditi spesifik primadona Nusantara, gambir, tumbuh di sini. Ekstrak tanaman perdu ini sudah menjadi perhatian dagang bangsa Eropa sejak abad ke-17. Saat ini di tengah naik turunnya harga, Pak Barat tengah berjuang memposisikan gambir agar tidak berada di titik nadir. Salah satu upayanya menetapkan gambir sebagai komoditi andalan. Satu dari sejumlah daerah perkebunan gambir masyarakat di Pak Barat berlokasi di Kecamatan Pergeteng-Geteng Sengkut. Rata-rata masyarakat di sini menggantungkan hidupnya dari gambir. Salah seorang di antaranya, Kasdin Berutu, warga desa Aornakan II. Pengolahan gambir sudah menjadi kepiawaian Kasdin sejak 10 tahun belakangan. Terkadang, usai pulang mengajar di sekolah, sang istri menemaninya ke ladang gambir. Mereka memiliki lahan gambir sendiri tidak jauh dari rumahnya. Kini, wajah ladang gambir di desa Aornakan II lebih padat dari tahun sebelumnya. Luasnya sudah mencapai 72 hektar. Gambir bukan tanaman yang bisa asal tumbuh di setiap daerah. Menurut klasifikasi Smith dan Ferguson, gambir cocok tumbuh di iklim tipe B atau daerah basah hutan hujan tropis. Alam Pak Barat memenuhi kualifikasi tersebut. Gambir adalah sejenis getah yang dikeringkan yang berasal dari ekstrak remasan daun dan ranting tumbuhan gambir. Ada berbagai tipe mode penjualan gambir oleh petani di Pak Barat. Ada petani yang menjual remasan daun dan ranting tumbuhan gambir saja. Ada pula yang menjual getah hasil ekstrak dalam bentuk cetakan. Sekitar kalau dalam 1 hektar dia tanamannya sekitar 2.500. Karena kalau untuk cara memanennya dia inilah model daun-daun yang tua ini, jadi pucuk yang paling terakhir tiga pucuk dia itu kita tinggalkan. Nah, karena kalau kita ambil semua itu nanti prosesnya sekali 6 bulan baru bisa panen lagi. Jadi kalau kita tinggalkan entah 3 daun kayak gini, itu paling lambat 3,5 bulan udah panen lagi nanti. Setelah proses memetik daun, tahap selanjutnya adalah mengeluarkan getah dari dalam daun. Di gubuk sederhana inilah Kasdin biasa mengolah daun gambirnya. Pertama, kita harus memasukkan daun gambir ke dandang perebusan. Perebusan berlangsung 1-2 jam. Daun direbus agar getah keluar dari daun. Setelah itu dimasukkan dalam alat kempa. Istilah lokal tahapan ini disebut pengkapitan. Hasil pengempaan melalui pengendapan selama semalam. Hasil akhirnya berbentuk pasta. Dari luas lahan 1 hektar, jumlah ekstrak bisa mencapai 12 ember kecil. Getah hasil endapan dimasukkan ke alat penirisan dari karung plastik yang diikat. Proses penirisan berlangsung selama 10-20 jam. Getah gambir hasil tirisan inilah yang siap dicetak. Ada yang berbentuk parabola dan lingkaran utuh. Kalau boleh dibantu oleh pemerintah, ya kalau bisa mengenai pemasaran lah. Karena menurut pengalaman kami selama ini, apalagi bulan-bulan 7 ke bulan 7 kan mau masuk anak sekolah. Jadi situ pasaran itu rendah itu. Mau tahun baru, Natal tahun baru. Situ pasaran biasanya rendah. Jadi nggak ada ketetapan harga, itulah kelemahan sama kami petani gambir. Di tanah Pak Barat, kita bisa menyaksikan gambir kering masih melenggang. Permintaan gambir masih ada, meski tidak mengalami peningkatan signifikan. Sebagai penyangga permasalahan harga,
Tahun 2013, perusahaan daerah bernama Agro Lestari dilembagakan sesuai peraturan daerah. Selain produksi gambir mentah, mereka juga mengembangkan pengolahan produk turunan gambir. Konsentrasinya membuat gambir menjadi bahan baku tinta. Secara tradisional, gambir telah digunakan sebagai pewarna tekstil. Pihak PD PAL mencoba mempertahankannya dengan memanfaatkan bahan baku gambir kering yang dibeli dari petani. Masyarakat tahu, gambir bermanfaat bagi kesehatan. Petani gambir di Pak-Pak Barat terbuka menerima pengetahuan baru. Beberapa tahun lalu, sejumlah petani berkesempatan mengikuti pelatihan tentang gambir. Hasilnya, salah seorang petani berniat meneruskan ilmu mengolah gambir menjadi teh. Rumah produksi teh gambir ada di Dusun Sondel, Desa Huta Tinggi, Pak-Pak Barat. Di perkampungan inilah satu-satunya rumah produksi teh gambir berada. Dari hasil penelitian, gambir berpeluang diolah menjadi teh karena mengandung senyawa katekin. Senyawa ini juga ada di jenis teh lainnya, yang mampu menangkap radikal bebas atau racun dalam tubuh. Pengolahan teh gambir memperhatikan kualitas daun yang dipanen. Sebelumnya, daun gambir melalui proses perendaman lalu dijemur. Dari penjemuran masuk ke tahap penggilingan. Dari gambir kering digiling kasar, lalu dimasukkan ke dalam wadah kedap udara. Serbuk daun kemudian dicampur dengan hasil gilingan daun pandan dan kumis kucing. Dari sinilah, serbuk daun masuk ke tahap pengemasan. Sekitar tahun 2014, teh gambir mulai masuk ke pasaran secara luas. Satu kotaknya dipasarkan seharga Rp7.000. Teh ini pun sudah mendapat izin POM. Alam punya manfaat lebih jika disandingkan dengan pengetahuan masa kini. Merapah gambir di tanah Pak-Pak Barat membuka mata kita bahwa gambir, komoditi lintas abad, masih tetap berjaya.